Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab masing-masing ataupun HP yang tentu ada Alkitab di sana. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 4. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Dan kemudian juga nanti disiapkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. Jadi bagian sebelahnya lagi. Nah, saya akan baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 4. Firman Allah berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu kemudian bacaan yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-15. 20 ayat 15 berkata, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari dua bagian ayat ini dalam satu tema mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi mengenal Dia dengan benar. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, beberapa waktu yang lalu ada satu kisah yang begitu menarik. Ada kakak beradik yang terpisah kurang lebih 40 tahun lamanya. Ketika ada pemisahan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Yang satu menjadi warga Korea Selatan dan yang satu lagi warga Korea Utara. Mereka terpisah 40 tahun, tetapi kemudian sesuatu hal yang terjadi, mereka dipertemukan. Mereka dipertemukan kakak beradik ini, dan menariknya adalah mereka masih saling mengenal dengan sangat. Mereka masih saling bernostalgia. Cerita-cerita ketika mereka masih anak-anak, tumbuh sebagai remaja, tidak mengenal Yesus. Padahal mereka berpisah hanya kurun waktu 3 hari. Mereka berpisah dengan Yesus dalam kurun waktu 3 hari. Tetapi 3 hari itu telah membuat murid-muridnya dan termasuk Maria dalam bagian ini tidak mengenal. Waktu Yesus tampil di tengah-tengah murid-muridnya, dan ini menjadi penampakan diri Yesus yang kesekian kali setelah dia bangkit. Tetapi juga saudara, apa yang terjadi dicatat dalam Yohanes 21. Mereka justru mengira atau menduga kalau itu adalah hantu. Mereka tidak mengenal Yesus yang hadir, Yesus yang menghampiri mereka, Yesus yang mendekati mereka. Mereka tidak kenal. Maria juga sebaliknya seperti itu. Maria tidak mengenal. Ketika Yesus mendekati dia, menghampiri dia. Bahkan dikatakan di sana, Maria menduga kalau orang itu adalah penunggu taman atau tukang kebun, ya, penjaga taman. Nah, saudara-saudara,
inilah sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita, apakah kita benar-benar mengenal Dia? Apakah kita betul-betul mengenal Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa ini? Nah, karena itu menarik untuk kita pelajari apa yang sebetulnya yang membuat sehingga murid-murid itu sedemikian cepatnya tidak mengenal Yesus lagi ketika Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan berharap ketika kita merenungkan bagian ini, kita pun pada akhirnya dapat mengevaluasi diri kita. Apakah kita juga sama seperti murid-murid atau jauh lebih baik daripada murid-murid itu sendiri? Nah, saudara, apa yang menyebabkan sehingga murid-murid tidak tahu atau tidak mengenal ketika Yesus menghampiri atau mendekati mereka? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kondisi Yesus setelah kebangkitannya. Kondisi Yesus setelah kebangkitannya. Saudara, dalam minggu yang lalu saya sempat membahas tentang Yesus yang hadir di tengah-tengah perjalanan Kleopas bersama dengan sahabatnya ke Emmaus, dan mereka berdua tidak mengenal juga siapa yang telah hadir dan yang mendekati mereka, yang berbicara dengan mereka dalam sepanjang perjalanan ini. Nah, ternyata saudara, Injil Markus mencatat di sana bahwa Yesus yang hadir itu dalam wujud atau dalam rupa yang berbeda. Wujud dan dalam rupa yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah wujud seperti apa? Rupa seperti apa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka? Nah, ternyata saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, dari segi fisik tidak ada yang berubah. Karena ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga secara khusus kepada Thomas, segala bekas-bekas paku yang ada dalam tubuhnya itu nampak atau kelihatan, dapat dibuktikan. Nah, Yesus sendiri berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di tangan atau di telapak tangan ini bekas paku, dan jangan tidak percaya lagi. Saudara, artinya bahwa secara fisik sebetulnya tidak ada yang berbeda. Akan tetapi kondisi Yesus sesudah Ia bangkit, walaupun tidak ada perubahan fisik, tetapi kehadirannya adalah kehadiran secara rohani, memiliki fisik yang rohani, yang bisa dikenal, tetapi fisik itu tidak terbatas lagi. Fisik itu tidak dapat dibatasi oleh apapun, baik oleh waktu, baik oleh ruangan, baik keadaan apapun. Ia dapat hadir di tengah-tengah persekutuan murid-murid. Fisik yang tidak berbeda itu yang bisa kelihatan dengan jelas bahwa itu adalah Yesus. Tetapi fisik itu tidak dapat dibatasi. Maka itu sebabnya ketika murid-muridnya berada dalam ruangan yang tertutup, di tempat yang tersembunyi, secara tiba-tiba ia dapat hadir di sana. Karena fisik itu adalah fisik yang telah diubahkan, yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak dapat dibatasi
oleh apapun juga. Oleh ruangan yang tertutup, oleh pintu-pintu yang terkunci. Dan demikian juga ketika Kleopas dan bersama sahabatnya berjalan ke Emmaus. Yesus hadir di sana, Yesus mendekati mereka, bercakap dengan mereka, karena memang Ia bisa hadir dimanapun, dalam situasi apapun, di tempat dimanapun. Berbeda ketika sebelum kebangkitannya. Fisik itu harus naik keledai, fisik itu harus berjalan kaki, fisik itu harus mengalami kelelahan, dia lapar, dia haus, fisik itu terbatas. Tetapi sekali lagi, ketika ia bangkit, maka fisik itu, tubuh yang dimilikinya adalah tubuh yang penuh kemuliaan, tubuh yang rohani, yang tidak dapat dibatasi, di mana dia bisa hadir di mana saja. Dan inilah keyakinan iman kita. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh firman. Itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah persekutuan kita pagi hari ini di tempat ini. Dia hadir di tengah persekutuan jemaat Bapak Ibu sekalian. Dia hadir di tengah persekutuan keluarga dan sahabat-sahabat di dalam kasih Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dia hadir di mana saja, di kota-kota mana saja. Yesus tidak banyak, cuma satu, tetapi Dia hadir. Dan inilah wujud dari tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu. Dan murid-murid terpaku kepada fisik jasmania yang terbatas. Maka walaupun ketika Yesus mendekati Kleopas dan sahabatnya, yang walaupun Yesus mendekati dan hadir di tengah-tengah murid-muridnya, mereka tidak mengenal. Karena pikir mereka Yesus ada di sana, Yesus ada dalam kuburan, ataupun mungkin Yesus berada dalam satu tempat yang tertutup, yang jauh, dan tidak dapat kemana-mana. Sekali lagi, padahal tubuh kebangkitan, tubuh rohani itu dapat hadir di mana. Mereka tidak menduga kalau pikirnya Yesus bisa hadir di tengah-tengah ruangan itu. Mereka tidak menduga kalau Yesus akan hadir di tengah-tengah perjalanan mereka itu. Dan bahkan dia bercakap-cakap. Maka itu sebabnya saya berkata tadi, fisiknya tidak berubah karena bisa bercakap. Tetapi ia memiliki tubuh rohani, tubuh kebangkitan. Dan bukankah juga ini menjadi gambaran bagi saya, bagi kita semua, bahwa tubuh yang seperti inilah yang kelak kita akan miliki, yang dimiliki oleh orang percaya, bahwa ketika dia mati, kemudian nafiri atau sangkakala Allah berbunyi, maka semua kita diubahkan. Fisik tetap sama. Itu sebabnya kita masih saling mengenal. Kita masih bisa saling mengenal. Makanya diberkata bahwa sampai jumpa di Yerusalem baru atau sampai jumpa di rumah Bapa di sorga. Bagaimana saya masih bisa mengenal Oma? Bagaimana saya masih bisa mengenal Opa? Kalau tiba-tiba fisik Opa dan Oma berbeda, saya tidak akan mungkin mengenalnya lagi. Tiba-tiba barangkali Opa sudah menjadi besar dan ya ada perubahan fisik yang membuat saya menjadi tidak kenal. Tetapi yang kita berkata bahwa kita masih bisa mengenal, kita bisa berjumpa lagi, bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan, suatu pekerjaan yang dilakukan. Tetapi apa yang berbeda? Fisik itu
tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sehingga dikatakan bahwa dalam kerajaan 1000 tahun saja, atau dalam kerajaan katakanlah dunia ini yang nanti diubah seperti itu, tiba-tiba jam segini opa ada di Amerika, atau tiba-tiba opa ada di Medan, tiba-tiba ada di Surabaya. Karena tubuh yang diubahkan, tubuh kemuliaan, tubuh rohani itu tidak bisa lagi dibatasi oleh apapun juga. Saya masih kenal karena tidak ada perubahan. Sekali lagi, kalau ada perubahan secara fisik, ya maka tidak mungkin kita mengenal lagi nanti di surga. Tapi kita mengatakan kepada kita masih bisa saling mengenal. Hanya saja yang terjadi, fisik itu sudah fisik kebangkitan, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang tidak dapat dibatasi oleh apa-apa. Makanya murid-muridnya tidak mengenal dia. Kok tiba-tiba hadir? Kok tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka? Dipikirnya Yesus barangkali masih ada di kuburan. Dipikirnya Yesus barangkali masih ada di Yerusalem atau di tempat lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kondisi Yesus setelah kebangkitannya, inilah yang membuat murid-murid tidak mengenal dengan Yesus. Nah, yang kedua saudara, apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus ketika hadir di tengah-tengah mereka? Yang kedua adalah kondisi dari murid-murid itu sendiri. Keadaan dari murid-murid itu sendiri. Nah, kita lihat dalam ayatnya yang ke-15, bagaimana kondisi Maria, saudara. Sekali lagi, ayat Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, bagaimana kondisi Maria di sini? Saudara, jelas sekali bahwa kondisi kejiwaan Maria terguncang. Jiwanya terguncang, saudara. Jadi setelah Yesus mati, lalu kemudian hari ketiga dia bangkit, kemudian Maria pergi ke kubur hendak meminyaki atau merempahi tubuh Kristus, tapi ia tidak menjumpainya. Maka ada suatu keadaan jiwa yang terguncang. Jiwanya menjadi gundah gulana. Jiwanya menjadi terganggu. Nah, kalau jiwa sudah kondisinya seperti itu, terguncang, terganggu, atau jiwanya sakit, maka tidak ada lagi kejernihan, baik pikiran, baik perasaan. Gak akan ada lagi kejernihan dalam berpikir, gak akan ada lagi kejernihan untuk melihat, gak akan ada lagi kejernihan untuk melihat segala sesuatu. Semuanya menjadi bermasalah. Jiwanya terguncang, perasaannya terganggu, jiwanya, mentalnya menjadi kacau. Nah, makanya ya saudara, maka tadi menarik sekali bahwa ketika seseorang dalam keadaan, katakanlah itu sakit, katakanlah orang itu sudah menahun atau sudah menderita sekian lama, nah maka kita tidak hanya memperhatikan
kesehatan fisiknya, tetapi juga kita harus dapat melayani jiwanya, mentalnya, perasaannya, rohaninya. Orang jika sudah mengalami sakit menahun atau berlama, maka kadangkala jiwanya, pengharapannya kepada Allah, rohaninya, perasaannya, itu semua sudah terganggu. Nah, kita bisa melihat itu bagaimana orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Nah, yang kita harus perhatikan bagaimana kita bisa menghiburkan dia, menguatkan dia di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesulitannya, di tengah sakitnya. Bagaimana jiwanya supaya jiwanya tidak terguncang ketika mengalami atau menyalami keadaan sakit itu. Perasaannya, rohaninya. Nah, Maria dalam hal ini jiwanya terguncang. Perasaannya, mentalnya, pandangannya, semuanya menjadi tertutup. Hingga akhir apa yang terjadi, Yesus dianggap sebagai penunggu taman atau tukang kebun. Nah, sebaliknya saudara, ini juga bisa berakibat si penunggu taman bisa juga dianggap Yesus. Nah, kebetulan Maria, Yesus yang dianggap penunggu taman. Tapi kalau orang zaman sekarang, bisa saja penunggu taman menjadi dianggap seperti Yesus. Bisa saja orang-orang yang hebat dianggap Tuhan dan seterusnya. Jiwa, perasaan, mentalnya, dia hidup dalam khayalan. Nah, saudara-saudara, ini kondisi dari murid-murid, termasuk Maria. Jiwanya terguncang. Memang kita tidak akan bisa mengenal dengan benar. Kita tidak akan sungguh-sungguh mengenal Yesus kalau jiwa kita terguncang akibat kehilangan, akibat sakit, akibat penderitaan, akibat pergumulan. Perasaan kita juga terganggu, maka kita tidak akan bisa sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ternyata Maria mengenal Tuhan, mengenal Yesus hanya sebatas perasaannya saja. Tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Dia hanya mengenal Yesus sebagai fisiknya. Dan pengenalan hanya dengan perasaan tidak akan pernah bisa membuat kita bertumbuh. Mengenal Tuhan hanya sebatas perasaan. Rasanya saya kenal Tuhan, rasanya saya menikmati hadirat Tuhan, rasanya saya diberkati. Kehidupan rohani yang hanya berdasarkan kepada perasaan tidak akan pernah bisa membuat kita bertumbuh, tidak akan pernah bisa membuat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kita mengukur segala sesuatu berdasarkan perasaan. Maka itu sebabnya Yesus berkata, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Maria hanya dengan mencintai Tuhan berdasarkan perasaannya, berdasarkan perasaannya. Selama ini ia kenal Yesus hanya sebagai manusia dan yang akan mendirikan kerajaan bagi Israel. Maka ketika Maria mau menyentuh, Yesus berkata, jangan sentuh aku. Jangan menyentuh aku kalau hanya mengenal dengan secara perasaan saja. Jangan menyentuh aku kalau engkau mengenal hanya dengan emosi
emosional saja. Jangan menyentuh aku. Kalau kau tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, pengenalan hanya dengan perasaan tidak akan pernah tumbuh dan tidak akan pernah membuat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita mengukur semuanya dengan berdasarkan perasaan. Rasanya Tuhan berkati, rasanya Tuhan hadir, rasanya Tuhan sayang, rasanya Tuhan menolong. Semua hanya berdasarkan perasaan. Dan perasaan belum tentu 100% benar-benar kita imani. Itu yang dialami oleh Maria, tapi kemudian juga oleh murid-muridnya, saudara. Nah, oleh murid-muridnya sendiri, mereka tidak percaya dan mereka ragu-ragu dengan kebangkitan Kristus. Mereka tidak percaya. Maka kalau saudara lihat dalam Injil Lukas, bacaan minggu yang lalu, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 menjelaskan di sana, lalu kemudian Tuhan membuka pikiran mereka. Bahkan dalam percakapan itu Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh." Saudara, murid-murid tidak percaya, padahal sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati disalib, sebelum peristiwa ia bangkit, Yesus berulang kali menjelaskan kepada mereka bahwa memang dia akan mati, dia akan disalibkan, dan hari ketiga dia akan bangkit. Dia menjelaskan, saudara. Tetapi murid-murid tidak percaya. Bahkan perjanjian lama pun ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ini menunjuk kepada Yesus yang akan datang, lalu kemudian dia yang akan mati, lalu hari ketiga dia akan bangkit. Tapi semuanya tidak diyakini dan diimani oleh murid-murid. Maka ketika Yesus hadir di tengah mereka, mereka tidak percaya. Mereka menyangka itu hantu. Mereka menduga itu setan yang datang menghampiri mereka. Karena ketidakpercayaan mereka kepada fakta kebangkitan Yesus. Saudara, kalau kita tidak yakin dan percaya dengan sesuatu kebangkitan Kristus, maka kita adalah orang yang paling bodoh dan hina di dunia ini, kata Paulus. Tetapi kalau kita betul-betul mengimani bahwa Yesus hadir, bahkan yakin betul, harus bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit dan tubuhnya tubuh kemuliaan. Itulah yang membuat jaminan bahwa dia bisa hadir kapan saja dan di mana saja, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Sekali lagi, murid-murid tidak percaya. Maka Yesus membukakan pikiran mereka melalui apa? Ia menjelaskan firman Allah kepada Kleopas. Ia menjelaskan firman Tuhan itu kepada murid-muridnya. Dia membukakan, dia menunjukkan bagaimana ia ketika masih bersama-sama dengan mereka makan ikan, makan roti, mengambil roti dan ikan lalu mengucap syukur dan membagi-bagikan. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi mengingatkan kembali, menghidupkan kembali memori mereka bahwa Yesus benar-benar dia di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, maka Yesus membuka pikiran atas ketidakpercayaan murid-murid. Yesus berkata kepada Kleopas, "Kamu orang bodoh." Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari buka pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Allah, pikirkan firman Allah, selidiki firman Tuhan, imani dan yakini
setiap kebenaran firman Allah, maka itu akan menolong kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah saudara, yang menjadi kesimpulan adalah baik Maria, baik murid-murid Tuhan Yesus, ternyata mereka hanya mengenal Yesus sebatas pengetahuan. Itu yang saya sebutkan kemarin, oida. Hanya sebatas pengetahuan. Iya, saya tahu ada Yesus. Saya tahu Yesus itu Tuhan. Saya tahu Yesus itu Mesias. Saya tahu Yesus itu datang lahir di Bethlehem, di kandang domba. Ya saya tahu. Saya tahu kalau Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu, menyembuhkan orang, memulihkan keadaan orang yang sakit 38 tahun bisa sembuh, orang buta, orang lumpuh, orang tuli, saya tahu. Dan inilah yang dimiliki oleh murid-muridnya. Hanya sebatas mengetahui. Dan ada banyak orang Kristen saat ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang hanya sebatas mengetahui Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi apakah benar-benar dia hidup bergantung, bersandar dan beriman kepada Yesus? Dan apakah dia sungguh-sungguh mendalami, mengerti tentang Yesus? Pengetahuannya hanya sebatas oida. Dan kalau saudara lihat dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-24, saya akan baca Injil Markus pasalnya yang pertama. Coba Afif buka Markus pasal pertama ayat yang ke-21. Coba dibaca. Markus pasal 1 ayat yang ke-21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ayat yang ke-24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya, saudara, aku tahu siapa engkau. Nah, di sini menggunakan kata oida, bahwa iblis pun, setan pun tahu siapa Yesus. Maka dia berkata, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan, iblis juga tahu siapa Yesus, saudara. Ini pengetahuan oida namanya. Oida tahu siapa Yesus. Dan ini dicatat oleh firman Allah. Nah inilah yang dimiliki dan banyak terjadi di kalangan umat-umat Tuhan. Yang hanya sebatas tahu Yesus itu anak Allah, Yesus itu yang kudus, Yesus itu Mesias, Yesus itu sanggup menolong. Tetapi sesungguhnya hanya sebatas pengetahuan belaka. Lalu yang seharusnya apa yang kita miliki? Yaitu ginosko. Ginosko artinya pengenalan secara intelektual. Mengenal dengan sungguh-sungguh karena kita belajar, kita mendalami, kita menyelidiki, kita merenungkan, kita memperhatikan kebenaran firman. Maka akan memenuhi pengetahuan knowledge kita, pikiran kita. Kita betul-betul tidak meragukan karena kita teguh mengimani kebenaran. Pengetahuan secara intelektual. Tidak harus seorang sarjana, tidak harus orang yang berpendidikan, tetapi melalui pendalaman, penelitian, pemahaman, perenungan kepada firman, meyakinkan dia dengan sungguh-sungguh siapa Yesus. Ginosko. Nah, ginosko juga pengenalan melalui iman. Artinya bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi betul-betul mengimani. Mengimani kalau Yesus itu Tuhan.
Kalau Yesus itu Allah yang sanggup menolong dan maha hadir. Dan ginosko juga berarti pengenalan secara pengalaman. Pengalaman hidup. Pengalaman yang kita nikmati dan rasakan. Menyadari bahwa semua berkat persekutuan kita dengan Tuhan. Pengalaman dalam bersekutu dengan Allah, pengalaman dalam bersekutu dengan Tuhan, pengalaman dalam persekutuan pribadi, dan bagaimana hidup dalam budaya mujizat pertolongan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita sungguh-sungguh mengenal Dia dalam persekutuan kita secara pribadi, dalam perenungan kita secara pribadi, membuat kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Tapi jika kita kurang menyelidiki firman, kita kurang meneliti, merenungkan, ditambah lagi tidak ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, maka sekali lagi Yesus hanya akan sekedar oida, pengetahuan. Tetapi ketika kita giat menjadi orang-orang yang meneliti firman, ini akan membuat kita memiliki pengetahuan tentang ginosko yang sungguh-sungguh mengenal dan tidak ragu dan mengimani, percaya dengan sungguh. Karena dalam pengalaman-pengalaman pribadi, dalam membuktikan bahwa hidup kita karena Yesus. Ada banyak orang Kristen yang beragama, ada banyak orang yang hanya sebatas, sekali lagi, hanya sebatas beragama Kristen, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang ateis. Beragama Kristen, kenal Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya dan mendalami kebenaran firman Allah, sehingga itu hanya akan menjadi sebatas pengetahuan. Mari saya menyerukan, saya mengajak kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kita menjadi orang-orang yang ginosko, yang mengenal Tuhan dengan benar. Intelektual kita tidak harus tinggi pendidikannya, tapi kita giat mendalami dan merenungkan, menyelidiki. Saya senang dengan orang yang giat menyelidiki, mendalami, merenungkan, dan juga membagikan. Dan mari jangan ragu. Apa yang engkau kenal, apa yang engkau pahami tentang Yesus, imani dengan sungguh-sungguh dan bangun persekutuan yang kuat. Orang-orang karismatik berkata, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang erat, yang kuat, yang tak tergoyahkan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita di tempat ini, memberkati jemaat Tuhan, baik yang di rumah dan dimanapun sahabat dan keluarga kami mengikutinya. Mari Ibu Umi dalam doa.